Five, four, three, two, one. Open the door. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Pak Dwiki di kelas IPA. Ini untuk meminimalisir kalian kemarin Zooman ya. Zooman itu kadang misalkan kayak udah habis kuota atau ada yang upload dan sebagainya. Kita coba buat video seperti biasa karena ya baik Zoom maupun video biasa, kita tetap menjelaskan seperti ini. Nah, di sini kita coba untuk menjelaskan yang kemarin kita udah bahas. Waktu kemarin kita kan udah sampai tentang sel ya. Sekarang kita awali dengan mana? Nah, dengan ini, dengan dua benda baik yang bulat maupun yang sedikit kotak ini. Apa sih Pak ini? Gitu. Kemarin kan kita udah ngebahas ya tentang ada yang namanya sel. Eh, kita review dulu sel itu adalah unit terkecil dari penyusun makhluk hidup. Jadi, semua komponen makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, manusia, bahkan misalkan kalian apa bakteri dan sebagainya itu adalah terdiri dari yang namanya sel. Ya. Kemarin kita udah bahas sel itu dibagi menjadi dua, ada prokariotik dan ada eukariotik. Prokariotik tidak ada intinya, tidak ada membran inti, tidak ada selaputnya, sedangkan eukariotik ada membran intinya. Sel prokariotik itu contohnya adalah bakteri. Ini kalian tahu bakteri-bakteri kayak di Yakult, Escherichia coli yang ada di tubuh, yang bikin flu dan sebagainya itu adalah prokariotik dan eukariotik itu adalah ini yang kalian lihat sekarang. Sel eukariotik itu dibagi menjadi dua. Ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Gimana nih cara balik laginya? Tolong, lupa, lupa. Nah, ini adalah tampilan secara tiga dimensi dari kedua sel yang Bapak sebutin, yang kita kenal ya. Ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang ini yang Bapak zoom, ini adalah contoh dari sel hewan. Jadi, hewan itu kayak kita manusia, manusia juga hewan yang disebutnya. Manusia, hewan, tikus, bebek, angsa, mantan. Nah, itu adalah termasuk hewan. Dan ini sel penyusunnya. Jadi, di di semua dari dalam tubuh kita itu, baik dari kulit luar sampai yang dalam itu tersusun dari sel yang seperti ini. Pak, kenapa bentuknya lucu? Iya, kayak Bapak asalnya lucu. Jadi, bentuknya ini sedikit bulat ya. Dan kalau warnanya mah itu termasuk bening. Ini kenapa warna oranye itu? Karena memang bisa, biar bisa kelihatan teridentifikasi sama kita. Nah, di dalamnya ada benda-benda yang nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya, yang sebelah ini adalah contoh dari sel tumbuhan. Nah, ini. Jadi contoh sel tumbuhan itu beda ya, beda tadi sama yang sel hewan. Mungkin bisa kelihatan nanti kita akan mengidentifikasi juga apa bedanya antara tumbuhan sama hewan. Tapi kita lihat dulu tumbuhan ini bentuknya kayak sedikit kotak begitu. Dan ada di dalamnya ada benda-bendanya juga. Salah. Dan di sini tuh ternyata perbedaannya warna hijau itu mewakili mungkin biar terlihat kayak tumbuhan dulu. Nanti bisa dijelaskan kenapa sih Pak warna hijau, kenapa eh, yang hewan berwarna orange misalkan gitu. Nah, di sini ini kan perbedaan ya sekali lagi ya. Ini sama juga tumbuhan juga ini selnya itu di dalam tumbuhan itu dari baik dari bagian daun, akar, batang sampai dalam-dalamnya itu terdiri dari sel yang seperti ini. Apa emang bentuk selnya kayak gitu ya mungkin ada berbeda tapi inti dalamnya itu organisasinya itu sama yaitu seperti ini. Nah, apa itu yang lucu-lucu yang di dalamnya? Nah, ini yang kita bahas kemarin yang Bapak jadiin tugas. Jadi, ternyata sel itu sama kayak kita seperti makhluk hidup. Nah, kan dari makhluk hidup juga ya. Nah, ternyata di sel itu ada bagian-bagiannya yang kita ketahui, yang kita lihat sekarang. Nah, ini bagian-bagian dari sel. Ini adalah bagian-bagian dari sel tuh. Baik hewan maupun tumbuhan ini punya bagian-bagiannya. Nah, kita mulai dari hewan dulu ya. Set, gitu. Tung, tung, tung. Oh, gini. Biar enak
kita coba di sini untuk zoom out. Nah, set. Gini, biar kelihatan ya. Kita screenshot. Kita pindahkan ke sini. Oh, salah, sorry. Kita pindahkan ke sini. Cacang, kecil banget. Nah, ini adalah kita bahas yang di dalam sel hewan itu. Nah, di sel hewan itu ada yang disebut sebagai yang kita tugasin. Di dalam hewan ini disebutnya adalah organel. Itu yang akan kita pelajari. Jadi, di setiap sel, baik hewan, tumbuhan, maupun yang tadi kita pelajari bakteri dan sebagainya, di dalamnya itu terdapat namanya organel-organel sel. Nah, organel-organel ini yang membuat sel itu tetap hidup, yang membuat kita tetap hidup gitu. Jadi sama kayak manusia, manusia kan punya organel di dalamnya ada jantung, ada paru-paru, ada usus, ada lambung dan sebagainya. Nah, sel juga di dalam manusia juga ada sel juga. Sel itu punya organ-organnya lagi yang berfungsi untuk agar sel itu tetap hidup. Namanya adalah organel. Itu yang akan kita pelajari tentang organel dalam sel. Dengan ini. Oops. Kita belajar tentang organel sel. Nah, di sini juga ada banyak beragam ya. Jadi tujuannya adalah biar kita bisa membedakan organelnya apa aja sih Pak gitu dan fungsinya apa aja. Nah, itu kalau bisa di sini kita bisa membedakan eh, apa aja sih organel itu dan fungsinya itu apa di dalam selnya. Organel sel hewan. Nah, ini ya. Kok nggak ada. Nah, kita akan belajar tentang organel sel hewan dulu. Nanti kalau kalian ada persamaan dan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Pertama, ini nggak bisa. Nah, pertama itu kita dari bagian yang paling luar. Nah, mantap. Bagian yang paling luar. Nah, bagian yang paling luar ini, mana ada petunjuk. Nah, set, ya Allah nggak kelihatan. Nah, bagian yang paling luar ini, kok nggak kelihatan Pak? Iya ini, shape-nya harusnya warna putih dan ukurannya diperbesar. Nah, pertama, organel hewan di bagian luar ini ada fungsinya ini yang warna kuning ini. Yang warna kuning itu yang bagian yang dilapisi oleh eh, membran, disebutnya membran sel. Ini disebutnya adalah benar ya, membran sel. Kita ke bagian dari luar dulu. Apa sih Pak membran sel itu? Membran sel itu fungsinya sebagai kalau kita manusia mah apa ya? Kulit. Jadi ini fungsinya melindungi organel di dalamnya. Ini adalah fungsi dari membran sel. Jadi lapisan paling luar itu kita tahu disebut dengan membran sel. Ini fungsinya melindungi organel di dalamnya. Kalau misalkan kayak kita itu seperti apa namanya tuh kulit ya, untuk melindungi bagian di dalam tubuh kita. Yang kedua, yang kedua itu kopi. Nah, yang tadi kan bagian lapisan luar ya, ada lapisan luar, ada lapisan dalam tapi warna kuning. Apa ini? Misalkan sebenarnya kalau warnanya bukan warna kuning ya, warna bening kalau misalkan di aslinya. Tapi yang terlihat di sini warna kuning agar kita bisa ngebedain. Warna kuning ini disebutnya adalah sitoplasma. Yang artinya itu adalah cairan sel yang berfungsi kalau kita mah seperti apa ya, seperti darah gitu ya. Bisa membuat bagian-bagian organel itu tetap pada tempatnya dan tidak bertumburukan istilahnya mah gitu. Bisa tetap berkoordinasi juga gitu. Karena kan fungsi darah juga sama ya.
untuk agar setiap komponen di tubuh kita itu berfungsi dengan baik gitu untuk mengkoordinasikan. Nah, ini juga sama. Sitoplasma itu adalah cairan sel. Gitu. Yang ketiga, mungkin ini yang paling ikonik ya, yang paling kelihatan oleh kita. Ini dulu. Ada bagian yang namanya, ada bagian yang seperti ini, warna biru. Bisa warna biru, bisa apapun. Ada kayak gelombang-gelombangnya. Dan ini ada tiga, satu, dua, tiga. Nah, ini kita sebut sebagai namanya adalah mitokondria. Mitokondria ini fungsinya sebagai respirasi sel. Respirasi sel itu apa? Pernafasan. Itu nggak ada. Nggak ada. Nah, ini. Nah, ini. Pernapasan sel ya. Jadi, ternyata sama kayak manusia gitu. Kalau sel pun bisa bernafas. Bernafasnya itu berarti menggunakan ini, mitokondria. Mitokondria. Jadi dari sini dulu, dari yang paling depan tadi ada membran sel, fungsinya melindungi organ di dalamnya. Yang kedua ada sitoplasma sel, ini Pak paling, nah di sini ya. Sitoplasma sel, fungsi cairan sel segitu ya, sekuning itu yang di dalam itu adalah sitoplasma sel. Lalu ada mitokondria. Mitokondria itu fungsinya tadi untuk respirasi sel atau pernafasan sel. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan itu sama kayak manusia sebenarnya kalau misalkan di sini. Jadi benar-benar ada komponen-komponen di dalamnya. Selanjutnya mungkin yang paling kelihatan lagi adalah lapisan adalah, nah ini yang paling tengah mungkin ya, biar kalian kelihatan dulu. Yang paling tengah ini mungkin kita juga tahu yang tengah-tengah itu pasti namanya adalah inti sel. Inti sel. Atau kita sebut nukleus. Nah, nukleus itu kita bisa bilang sebagai, kalau kita di manusia itu sebagai otaknya. Jadi pengatur sel. Jadi selnya itu dapat melakukan apa dan sebagainya. Di situ diaturnya oleh yang namanya inti sel atau nukleus. Ya. Itu nukleus. Lalu di sini juga ada nih yang mungkin apa ya, yang kita ini tuh. Misalkan di sini ada lagi bagian, nah yang ini. Ini mungkin tahu ya. Dari dalam, lihat dari dalam, terus dari dalam ke sini keluar keluar sel. Biasanya kalau dari dalam keluar kayak ada lubangnya, apa ya? Ini fungsinya betul, yang menebak betul ya. Ini sebenarnya fungsinya sebagai pencernaan. Karena tadi sel juga sama seperti manusia, ada yang dihasilkan, ada juga yang dibuang di sana. Nah, ini disebutnya itu adalah ini adalah retikulum endoplasma. Ya. Jadi ini pencernaan sel itu maksudnya transportasi sel. Ini namanya adalah retikulum endoplasma. Fungsinya adalah transportasi sel. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua tadi ya. Ada yang halus, ada yang kasar sebenarnya. Nah, bedanya ada di sini. Yang titik-titik ini, nah, kalau kita kelihatan set, mantap. Nah, yang ini. Atau misalkan nah yang ini sama ya. Nah, yang ini bentuknya sama. Ini adalah
bagian namanya itu ribosom. Fungsinya sintesis protein. Itu ya, perbedaannya di situ. Nah, itu yang bagian paling atas dulu tadi udah penuh, maafin. Intinya sama. Nah, tadi lupa. Di inti sel kan yang merah ya, bagian inti sel, nukleus, pengatur sel. Nah, di setelah yang merah, nah ini ya, yang dilapisin yang di luarnya, nah ini kita sebutnya sebagai nukleolus. Nukleolus. Nukleus itu disebutnya adalah lapisan membran inti sel. Nah, ini nukleolus ini tadi yang membedakan antara prokariotik dengan eukariotik. Nukleus itu fungsinya membran inti sel tadi sama, mengkoordinasikan juga agar sel tetap berjalan seperti biasanya. Nah, selanjutnya tadi ada bagian ini sama ya, ini sama. Oh, ada ini. Ada bagian di sini. Ini dulu. Ya Allah, salah. Nah, di sini kita lihat ada yang warna ungu. Ada yang warna ungu dan bentuknya kotak ya. Nah, ini namanya adalah disebutnya sebagai kita lihat. Sebutnya sebagai vakuola makanan. Nah, ini. Mungkin yang makanan-makanan ya kita bilang ya. Sama kayak kita tuh kalau di kita tuh ada lemak. Nah, fungsinya sebagai apa? Sebagai cadangan makanan pada sel. Nah, ngelelep. Fungsinya itu adalah sebagai cadangan makanan pada sel. Gitu. Biasanya yang ini nih, kayak kotak. Nah, ini ya. Nah, ini lagi. Nah, misalkan yang ini, yang kotak. Nah, ini juga sama pola makanan. Misalkan takutnya kalian bingung, tadi yang retikulum endoplasma juga sama. Yang ini dengan yang ini juga sama. Mitokondria. Ternyata tidak cuma satu. Satu, dua, tiga. Ini juga vakuola. Satu, dua, tiga, empat. Gitu. Ya, ini adalah komponen dari organel-organel sel pada hewan. Ya, takutnya apa lupa. Jadi intinya tuh ada bagian-bagian ini. Nah, selanjutnya ada yang bagian titik ini satu lagi. Kita ke atas ini. Kita ke atas ini. Salah. Sini aja. Nah, di sini. Ada bagian satu lagi yang tadi terlewat ya, sorry ya. Nah ini. Bagian warna itu disebutnya adalah lisosom. Fungsinya mencerna makanan. Ini maafin berarti ini salah ya. Ini transportasi sel. Ini mencerna makanan. Jadi sebagai pencernaan sel. Ya, kelihatan. Nah, pencernaan sel. Jadi ini adalah bagian-bagian dari organel di sel hewan ya. Jadi kita screenshot dulu. Nah, ini adalah bagian-bagian organel. Kalau misalkan kalian lihat dari fungsinya, ada respirasi, ada transportasi, ada makanan, ada sebagai otak pengatur sel, ada yang melindungi. Sebenarnya fungsinya itu sama kayak kita manusia gitu sebenarnya ya. Karena ini memang makhluk hidup gitu. Ini penyusun kita dari manusia. Gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat fungsi-fungsinya dan kita bisa jabarkan juga yang kemarin Bapak udah tanya tentang organel sel. Ini tentang yang hewan. Kita print screen dulu, diisi lupa. Nanti Bapak share ke kalian. Nah, selanjutnya setelah kita ke hewan, nah ada satu lagi sel. Kelihatan gue. Set. Nah, kelihatan. Nah, ini
Selanjutnya adalah satu sel lagi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kita print screen dulu. Nah, ini adalah salah. Kalau tadi sel hewan, kita bahas yang selanjutnya, yaitu, bentar, biar kalian tidak salah fokus ya. Nah, mantap. Nah, ini adalah satu lagi sel yang akan kita pelajari. Oh, bentar, kurang gede ya. Takutnya ini kurang besar. Nah, zoom dulu. Nah, begini ya. Print screen. Kita coba lagi ini ganti, biar kelihatan sama kalian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini. Yang atas itu adalah organel sel hewan. Yang bawah itu satu lagi yang kita kenal dari makhluk hidup. Itu adalah organel sel apa? Iya, betul. Tumbuhan. Ya, nggak kelihatan, Pak. Kita lihat tadi. Nah, ini adalah organel sel tumbuhan. Apa sih perbedaannya sebenarnya? Ada bagian yang sama, tapi ada juga bagian yang berbeda. Nanti kita akan lihat. Karena memang sama ya, kita juga mungkin ngeh bahwa hewan dan tumbuhan itu ternyata walaupun sama-sama makhluk hidup, tapi kita aktif manusia bisa goyang, bisa jalan, bisa makan, bisa putus, bisa saling sayang gitu. Tapi kalau tumbuhan itu makhluk hidup, cuma dia mungkin gak gerak kayak kita, nggak lompat-lompatan gitu. Mereka cuma fotosintesis, atau misalkan mereka cuma goyang-goyang di goyang angin atau rubuh dan sebagainya. Tapi mereka tetap makhluk hidup. Kenapa seperti itu? Karena ada perbedaan paling mendasar antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sambil kita bahas tentang organel-organel. Nah, dari bentuknya sebenarnya kalau misalkan sel hewan itu lebih bulat, sebenarnya bukan bulat ya, bentuknya itu bisa berbeda-beda, bisa berubah-ubah, tapi karena kitanya aktif sama seperti manusia. Nah, bedanya kalau tumbuhan itu dia ada. Kalau tumbuhan itu dia ya Allah salah. Nah, kalau tumbuhan itu dia kaku. Ya, dia lebih kaku. Kenapa dia lebih kaku? Nah, kita copy. Nah, kenapa dia lebih kaku? Karena ada lapisan tambahan yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Yaitu, alasan kita lihat di sini, biar kelihatan. Nah, bagian ini nih, yang bagian hijau, yang paling luar ya. Kalau di sini ya, paling luar ada lapisan hijau. Ini namanya adalah dinding sel. Ya, fungsinya sama untuk melindungi sel yang di dalamnya. Tapi ini perbedaannya. Kalau misalkan manusia, salah. Kalau misalkan sel hewan itu nggak ada dinding selnya. Kalau tumbuhan, baru dia punya yang namanya dinding sel. Nah, apakah kelihatan? Ternyata tidak kelihatan. Ini gede tuh. Baru. Nah, ini ya. Nih, bisa nggak kelihatan yang tadi. Nah, yang ini. Terus yang ini. Bagian itu ternyata ada yang namanya dinding sel. Jadi, dinding sel itu yang menjadi pembeda antara hewan dan tumbuhan. Dinding sel itu sebenarnya bersifat kaku ya.
kaku gitu, dan benar-benar berwarna hijau. Oleh karena itu kan kalau saya kita lihat secara keseluruhannya itu tumbuhan itu berwarna hijau karena mungkin dari sisi dinding selnya ada bagian-bagian yang berwarna hijau di dinding sel. Sifat kaku di sana ya. Inilah yang membuat kenapa berbeda hewan dan tumbuhan. Pertama, karena tumbuhan punya dinding sel, hewan tidak. Dinding sel ini bersifat kaku yang tidak bisa membuat si sel itu tidak bisa berubah bentuk. Gitu. Nah, selanjutnya bagi lagi ke lapisan sama kayak tadi. Kita copy ini. Nah, ini ya. Kita copy. Nah, lapisan yang selanjutnya ada lapisan yang warna kuning ya, mungkin kalian kelihatan ya. Ada lapisan warna kuning ini. Nah, ini adalah sama lapisan membran sel. Jadi ada bagian yang memang bagian yang sama seperti hewan, ada yang berbeda. Tadi ya pertama berbeda itu ada dinding selnya, kan hewan tidak. Tapi selanjutnya membran sel dia sama, fungsinya juga sama. Ini ada mana lagi? Oh sini dulu ya. Ini nah ini adalah setelah nunjuk. Nah ke sini. Ini juga sama, yang bagian di dalam setelah membran sel itu adalah sitoplasma atau cairan sel. Bentuknya juga sama, komposisinya juga sama untuk membuat agar sel-sel di dalamnya tidak bergeming. Terus akan tadi kita lihat lagi apa ya? Oh ini dari yang dalam ya. Nah ini. Nah ini juga ada lapisan. Salah. Sorry. Nah ini. Jadi sekali lagi, semua komponen-komponen di sini juga ada sama ya. Ada komponen yang sama, ada yang berbeda. Nah ini juga ada. Nah, kenapa Pak disebut komponennya sama? Bisa dilihat dari bentuknya yang sama. Nah, biar kelihatan. Nah, ini juga sama. Sel, nukleus, pengatur sel. Oke, takutnya nanti lama. Sebenarnya yang ngebedain apa sih Pak dari antara sel hewan sama sel tumbuhan kalau memang ada yang sama? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat bentukannya ada sel yang sama, tapi ada juga bentukan yang berbeda. Kita bahas dulu yang berbeda. Yang berbeda pertama tadi ada dinding selnya. Kalau yang tumbuhan ada dinding selnya, hewan tidak. Yang kedua, kalau kita lihat dari gambar ini, pasti ada yang beda. Kalau kalian apa yang beda ya Pak ya? Apa yang beda ya? Nah, yang berbeda itu adalah ada bagian namanya berwarna hijau. Lapisan berwarna hijau yang ada di sini. Ini namanya ternyata adalah kloroplas. Fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Nah, ini perbedaannya. Kan kalau manusia nggak bisa fotosintesis ya. Jadi ini yang membedakan yang kedua antara hewan dan tumbuhan. Dari dalam selnya pun ternyata sudah berbeda. Ternyata ini ya sama nih, yang warna hijau-hijau. Yang ini juga itu adalah kloroplas yang berfungsinya untuk melakukan fotosintesis. Mungkin kalian udah belajar waktu SD fotosintesis itu seperti apa, mungkin nanti kita pelajari lagi selanjutnya. Tapi ternyata fotosintesis itu dilakukan sama organel sel yang namanya adalah kloroplas. Fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Gitu.
Dan yang perbedaan yang ketiga sebenarnya kalau kita lihat, nah, bagaimana? Nah, perbedaan yang ketiga itu ada perbedaan paling kelihatan ya. Nah, yang ini nih, yang segede-gede gajah. Apa Pak ini? Coba kalau kita lihat yang warnanya sama mana? Nah, ini ya sebenarnya ya. Jadi yang bagian paling besar ini kita sebut sebagai vakuola makanan. Kenapa bedanya? Kalau misalkan hewan mah itu ternyata tadi bentuknya sangat-sangat kecil tapi banyak. Kalau tumbuhan itu satu tapi besar. Ini sebagai cadangan makanan juga. Ya, ini perbedaan antara sel hewan sama tumbuhan yang ketiga. Vakuola makanannya itu lebih besar. Lebih besar. Kalau sekali lagi, kalau hewan itu vakuolanya lebih kecil tapi banyak. Kalau tumbuhan itu lebih besar tapi dia hanya satu, ngejeblang satu gitu. Kenapa Pak? Kok vakuola makanan yang tumbuhan lebih badag tapi satu gitu. Kalau misalnya memang kita lihat contoh vakuola makanan itu cadangan makanan itu karena tumbuhan itu tidak bisa gerak-gerak seperti biasa, berarti kan dia dia harus menyimpan cadangan makanan sendiri yang kita tahu sebagai buah, umbi, gitu ya. Nah itu adalah cadangan-cadangan makanan dari mana? Dari si vakuola ini yang paling besar. Jadi itu perbedaannya karena karena hewan kan nggak bisa nyari makan sendiri, nggak bisa order GoFood, nggak bisa ngodein pacarnya untuk dibeliin makan misalkan gitu. Makanya si tumbuhan ini punya vakuola makanan untuk menyimpan cadangan makanan sendiri di dalam tumbuhannya. Contohnya buah, umbi, atau misalkan apalagi ya, ya pokoknya yang manis-manis lah ya yang kalian sering makan gitu. Itu adalah cadangan makanan dari si tumbuhan. Ini tadi ke geser. Nah, ini adalah kloroplas fungsinya melakukan fotosintesis. Nah, sebenarnya itu 3 dasar perbedaannya. Jika memang ininya tetap sama, ya. Ininya tetap sama, ada retikulum endoplasma. Bentuknya gimana Pak? Bentuknya sama juga sebenarnya gitu. Kalau sama kita perhatikan ya. Hari ini biar kelihatan. Nah, di sini. Bentuknya sama juga sebenarnya. Nah, bentuknya sama ya. Nah, retikulum endoplasma yang ini juga sama tetap. Nah, yang ini ada juga tadi inti sel ada. Nah, nukleolus. Nah, nukleolus juga sama ya. Bentuknya sama juga. Di situ melapisi membran inti atau nukleus gitu kan. Sama mungkin di sini ya. Kita kecilin biar kelihatan. Ini juga sama. Ini nukleolus. Nah, ini nukleolus membran inti sel. Terus ada juga tadi misalkan ribosom yang titik-titik ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita apalin bentuknya sama-sama aja gitu, sama-sama seperti itu baik sel hewan maupun tumbuhan gitu. Secara intinya itu sama gitu bentuknya. Nah, ini juga sama. Yang ini, ya kan? Ada juga tadi yang biru-biru ini, mitokondria. Nah, ini adalah mitokondria. Mana tadi mitokondria yang mana? Berarti yang mana? Iya, betul. Yang berwarna biru. Nah, yang ini bro. Yang ini mantap bro. Nah, yang ini mitokondria.
Ini dari sebenarnya dari intinya tuh bentuk-bentuknya sama. Ada yang sama tapi ada organel-organel yang membedakan antara sel tumbuhan sama hewan. Kita review lagi, yang membedakan itu pertama ada dinding sel. Dinding sel yang berwarna hijau di bagian paling luar ini, itu yang membedakan antara sel hewan sama tumbuhan. Kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel, kalau sel hewan itu tidak punya dinding sel. Yang kedua, yang ini kloroplas. Kalau dia butuh tumbuhan itu buat fotosintesis, sedangkan kan kalau manusia atau hewan tidak punya karena tidak butuh. Yang ketiga, vakuola makanan. Vakuola makanannya itu cadangan makanannya lebih besar. Walaupun misalkan di hewan ada, tapi di hewan itu lebih kecil dan banyak. Satu, dua, tiga. Sedangkan di tumbuhan itu hanya satu yang besar. Itu yang paling besar. Nah ini mungkin perbedaan dulu, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oh ya kita capture dulu yang ini. Itu. Nah ini kita screenshot dulu. Kalian ingat-ingat lagi bentuknya. Oh ya kita sambil munculkan set. Nah, seset. Muncul. Full screen ya, full screen. Nah, jadi kalau misalkan tadi kalian sudah pelajari tentang intinya organ-organ dalam seperti apa, pasti mungkin kalian akan ngeh ini bedanya apa, kenapa yang kiri bentuknya seperti itu, yang kanan bentuknya seperti itu, kenapa yang ini bentuknya seperti ini, yang ini bentuknya seperti ini. Kita bisa membedakan juga tadi Bapak sudah bahas antara sel hewan yang paling kiri dengan sel tumbuhan yang paling kanan. Ya, jadi segitu dulu dari Bapak. Mungkin ini udah kelamaan deh. 36 menit lumayan ya. Intinya kalian bisa membedakan dulu, kalian tahu dulu organel sel itu apa aja di dalamnya, yang intinya sebenarnya masih banyak organel-organelnya, tapi mungkin nanti ada yang kelewat atau misalnya kalian memang mencari ternyata ada, tapi pada saat dibahas sama Bapak tidak apa, bisa langsung dibahas sama Bapak. Yang penting kalian bisa tahu dulu sel itu apa, bentuknya seperti apa, ya. Sel itu apa, bentuknya seperti apa sih bedanya yang kiri sama yang kanan? Apa sih bedanya yang ini dengan yang ini? Apa sih kenapa yang ini bulat, yang ini rada kotak? Kenapa ini warna oranye, ini warna hijau? Jadi kita bisa ngebahas tadi, kita udah nyampe ini pembahasannya bahwa ini adalah sel hewan yang kiri, yang ini adalah sel tumbuhan dengan perbedaan-perbedaan dalamnya. Kita juga sudah mengenal, sudah tahu dan sudah menjelaskan tentang organel-organel sel di dalamnya. Ya, sekian dari Bapak dalam penjelasan hari ini. Kalau misalkan masih ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Semoga kalian bisa mengerti ya, karena Bapak juga ini mencoba menjelaskan ya dengan gaya bahasa Bapak lah. Walaupun misalkan ada di internet banyak, tapi semoga dengan dijelaskan oleh Bapak secara rinci dan dengan bahasa Bapak seperti ini bisa dapat dimengerti, lebih dapat dimengerti oleh kalian gitu, dalam pembelajarannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di kelas IPA berikutnya untuk membahas yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.